Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang kembali di mata pelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang komunikasi data dengan ponsel. Baik, silakan disimak penjelasan materinya. Yang pertama, jaringan komunikasi pada ponsel. Ini terdiri dari yang pertama itu adalah GPRS. GPRS kepanjangan dari General Packet Radio Service. Ini merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps atau kilobyte per sekon. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Lalu ada jenis yang kedua, namanya EDG. EDG ini kepanjangannya Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Ini merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 120 sampai 384 kilobyte per sekon. Yang ketiga ada namanya 3G atau kepanjangannya Three Generation Technology. Ini merupakan jaringan internet GPRS versi ketiga yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kilobyte per sekon sampai dengan 2 megabyte per sekon atau 2 Mbps. Kemudian yang keempat ada yang namanya HSPA atau kepanjangannya High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3.5G atau 3.5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai dengan 10 Mbps. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita, ini memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 Mbps. Terus yang kelima ada namanya 4G atau 4 Generation atau LTE, kepanjangannya Long Term Evolution. Ini merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Ini adalah gambaran tentang cara kerja komunikasi data melalui ponsel. Misalnya pada proses ketika kita mengirim SMS atau Short Message System. Ketika pengguna mengirim SMS, pesan dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang tersedia, yang meliputi tower BTS yang sedang menghandle komunikasi pengguna, lalu ke BSC atau Base Station Controller, kemudian sampai ke MSC atau Mobile Switching Center. MSC kemudian meneruskan lagi SMS ke SMSC atau Short Message Service Center untuk disimpan. SMSC kemudian mengecek lewat HLR atau Home Location Register untuk mengetahui apakah ponsel tujuan sedang aktif dan di manakah ponsel tujuan tersebut. Jika ponsel sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMSC itu sendiri, menunggu MSC memberitahukan bahwa ponsel sudah aktif kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu, yaitu validity period dari pesan SMS itu sendiri. Jika ponsel tujuan aktif, pesan disampaikan MSC lewat jaringan yang sedang menangani penerima atau dalam hal ini BSC dan BTS. Lalu yang kedua, saya akan jelaskan tentang komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone atau yang disingkat dengan HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu,
sangat memungkinkan bagi kalian untuk sering melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Yang pertama saya akan jelaskan koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas, sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Nah, ini adalah gambar kabel datanya. Kemudian yang kedua ada koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Kemudian ada koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth minimum atau data rate-nya 1 Mbps. Jadi siswa-siswi sekalian, sekian dan terima kasih penjelasan untuk materi tentang komunikasi dengan ponsel. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.